Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vira Nadira dengan NPM C10200155 dari program studi S1 Akuntansi kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi manajemen. Yang pertama, ada pengertian akuntansi manajemen, yang kedua ada fungsi akuntansi manajemen, yang ketiga ada tujuan akuntansi manajemen, yang keempat ada informasi akuntansi manajemen, yang kelima ada ruang lingkup akuntansi manajemen. Yang pertama, pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi sampai menyajikan bentuk laporan suatu satuan usaha untuk kepentingan internal, yaitu manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan menjadikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Yang kedua, fungsi akuntansi manajemen. Fungsi akuntansi manajemen di poin pertama, yaitu alat analisa untuk pengambilan keputusan. Poin kedua, sistem informasi untuk pihak eksternal. Poin ketiga, sumber data dan informasi keuangan yang relevan. Poin keempat, sumber informasi untuk pertanggungjawaban masing-masing tingkat manajemen. Poin kelima, mengukur dan monitoring terhadap kinerja perusahaan. Poin keenam, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Poin ketujuh, sebagai arsip audit. Yang ketiga, tujuan akuntansi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi yang diperlukan dalam penentuan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi manajemen membantu mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikannya, serta mengevaluasi kinerja. Jadi, informasi akuntansi manajemen dibutuhkan dan dipergunakan dalam semua tahapan manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang keempat, informasi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ditujukan untuk menyediakan informasi akuntansi yang akurat bagi manajemen yang dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sangat memerlukan informasi ini, terutama untuk perencanaan dan pengendalian bagi perusahaan. Informasi akuntansi manajemen yang pertama, informasi akuntansi penuh atau full accounting information dapat mencakup informasi masa lalu maupun informasi yang akan datang dan mencakup informasi mengenai biaya, pendapatan, dan aktiva. Yang kedua, informasi akuntansi pertanggungjawaban atau full Yang kedua, informasi akuntansi pertanggungjawaban atau full responsibility information juga digunakan untuk mengamati pelaksanaan anggaran dan menilai seberapa jauh manajer melaksanakan rencananya. Yang ketiga, informasi akuntansi diferensial. Differential accounting information mempunyai dua ciri utama. Pertama, informasi masa yang akan datang. Kedua, informasi yang berbeda di antara berbagai macam alternatif yang dihadapi oleh berbagai keputusan. Selanjutnya yang kelima, ruang lingkup akuntansi manajemen. Ruang lingkup akuntansi manajemen. Yang pertama, manajer produksi, yaitu seorang manajer produksi membutuhkan rincian detail yang terkait dengan biaya harga produk produksi, termasuk di dalamnya semisal total biaya produksi, biaya unit, dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, manajer keuangan, yaitu mereka akan mendapatkan rincian terkait dengan informasi beban biaya, tingkat pengembalian investasi, dan selainnya. Yang ketiga, manajer pemasaran.
Bidang ini tidak mungkin bisa menentukan strategi pemasaran jika rincian biaya tidak valid apalagi salah. Berdasarkan pada laporan akuntansi manajemen, maka bisa ditentukan berupa kebutuhan biaya pemasaran yang harus dialokasikan. Yang keempat, manajer puncak. Mereka juga membutuhkan informasi perusahaan sebagai bahan kajian untuk menentukan kebijakan strategis. Berikutnya, manajemen puncak ini lebih rinci lagi, bahkan dari sinilah penyusunan anggaran, ekspansi usaha, serta peluang investasi dijalankan dan dimulai. Yang kelima, investor perusahaan. Investor perusahaan yaitu mereka juga perlu mempelajari potensi keuntungan dari uang yang mereka simpan di unit usaha. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.